Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah tentang para penghuni gua. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sebuah kota yang dipimpin oleh seorang raja yang berakidah rusak, berakhlak buruk, dan dikelilingi oleh para pengawal dan para pendusta yang munafik dan merusak sebagian besar masyarakatnya. Di sana tersebar para penyembah berhala yang berperilaku buruk yang dimurkai oleh Allah, sehingga setan menguasai perilaku buruk kota itu. Meski demikian, di sana hiduplah sekelompok pemuda yang berjumlah 7 atau 8 orang dan tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya kecuali Allah. Para pemuda tersebut merupakan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan kuat mempertahankan agamanya. Mereka menolak segala bentuk kerusakan dan senantiasa berpegang teguh di atas keimanan karena mereka adalah para pemegang kebenaran. Mereka menghadap raja yang gemar membuat kerusakan dan para pengawalnya. Mereka menyuruh sang raja dan pengikutnya supaya beriman, menyembah Allah semata, dan tidak menyekutukannya. Mereka menyampaikan bahwa akan ada hari kebangkitan setelah kematian, hisab, serta adanya surga dan neraka. Akan tetapi, raja yang tertipu tersebut justru malah marah. Sang raja, pengawal, dan semua orang-orangnya memberontak kepada para pemuda tersebut. Sang raja pun mengerahkan segala kekuatan serta kekuasaan yang ia miliki, baik berupa tentara maupun harta, untuk mengepung dan mempersempit gerak para pemuda tersebut. Hal ini dikarenakan karena sang raja beranggapan jika dakwah pemuda tersebut tersebar, maka hal itu akan melenyapkan kekuasaan serta kepemimpinannya. Oleh karena itu, sang raja mengumpulkan orang-orangnya dan memutuskan untuk membersihkan mereka. Para pemuda tersebut mengetahui rencana sang raja. Mereka segera menuju gua yang berada di balik padang pasir bersama anjingnya yang senantiasa menyertai mereka. Para pemuda itu pun masuk ke dalam gua hingga mereka merasa aman dan tenang. Lantas, mereka duduk dan beristirahat, berzikir kepada Allah. Sedangkan anjing mereka duduk di teman pintu gua. Tenanglah jiwa para pemuda tersebut di dalam gua, dan ketika matahari mulai tenggelam, mereka meminta perlindungan kepada Allah dan beristirahat dengan tidur yang panjang. Allah memberi kenikmatan kepada mereka dengan memberikan tempat yang luas di dalam gua. Hari demi hari, tahun demi tahun dilalui oleh para pemuda tersebut. Rambut mereka semakin panjang, namun mereka tetap seperti dalam kondisi sadar. Tiba-tiba, setelah berlalu sekian tahun yang panjang yang mengubah kondisi kota tersebut, telah mengubah corak dan karakteristik dari perilaku manusia dengan perintah Allah, dan mereka pun bangun dari tidur mereka. Mereka mulai saling bertanya, berapa lama kita tertidur? Ada yang mengatakan 1 hari, setengah hari, dan sebagian lainnya mengatakan 2 atau 3 hari. Kemudian mereka melihat diri mereka sendiri dan terheran mendapati rambut mereka telah panjang, dan heran pula terhadap anjing mereka. Hal pertama kali yang dipikirkan oleh para pemuda tersebut adalah untuk makan dan menganjal rasa yang sangat lapar. Mereka berkata, hendaknya kita utus salah seorang di antara kita ke kota untuk memberi makanan. Untuk itu, kita melakukannya secara tersembunyi-sembunyi dengan memakai penutup wajah supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Seandainya kita diketahui, tentu orang-orang kerajaan akan menangkap kita dan bisa jadi kita dibunuh dan kita menjadi kafir. Salah seorang pemuda tersebut pergi membawa uang yang sudah lama sekali. Ia tidak tahu bahwa kekuasaan telah berubah dan dia mendatangi penguasa yang bukan penguasa yang dulu. Dia sangat heran ketika memasuki kota, sebab rumah-rumah yang ada tidak sebagaimana rumah-rumah yang ia tahu. Pun orang-orangnya dan orang-orang melihat mereka dengan penuh keheranan.
Pandangan mereka bukan pandangan ramah. Para penduduk kota saling mengenal, namun tidak dengan orang asing ini. Kemudian pemuda tersebut ingat akan tujuan utama dia datang. Dia pun menyerahkan beberapa keping uang kepada penjual untuk memberi makanan darinya. Namun, tiba-tiba si penjual berteriak, "Ini adalah uang kuno antik yang sudah berusia ratusan tahun." Orang-orang pun mengelilinginya dan heran dengan penampilannya. Mereka bertanya, "Apakah kamu menemukan harta karun dari zaman dahulu?" Melihat hal itu, ia melarikan diri kembali ke teman-temannya. Sebagian orang-orang ada yang mengikuti jejaknya dan berjalan di belakangnya. Sebagian yang lain ada yang melaporkan hal itu kepada hakim. Kemudian mereka mengirim beberapa tentara untuk menangkap orang-orang yang bersamanya. Sampailah si pemuda tersebut menemui teman-temannya di gua dalam kondisi takut. Ia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Mereka pun saling bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Sungguh nyata bahwa kita telah tertidur bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Allah pun menurunkan kepada mereka ketenangan dan meliputi mereka dalam rahmat-Nya. Sebelum raja dan tentaranya sampai ke gua, janji Allah terrealisasikan dan Allah pun mewafatkan mereka. Sungguh kisah para pemuda tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Semua itu merupakan bentuk kekuasaan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Kisah ini diambil dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Hikmah dari kisah ini yang pertama adalah iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yang kedua, para pemuda lebih cepat menerima kebenaran daripada yang lainnya. Dan yang ketiga, terang-terangan dalam menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.